petanya Australia nih, ada satu hal yang cukup menarik nih. Kalau kalian lihat, wilayah yang disebut Northern Australia ini mencakup sekitar 53% daratannya Australia. Tapi penduduk yang tinggal di sana ternyata cuma sekitar 1,4 juta orang lah, atau 5,2% dari total populasinya Australia. Padahal kalau bicara lokasi nih, wilayah ini justru paling strategis. Di sebelah utaranya itu langsung ada Indonesia, negeri tercinta, dan kawasan Asia Tenggara. Bahkan secara geografisnya nih, kota Darwin itu lebih dekat ke Jakarta daripada dari Darwin ke Sydney. Dan wilayah ini bukan cuma tanah kosong yang gak punya nilai ekonomi, guys. Australia bagian utara ini punya LNG, mangan, emas, bauksit, litium, sampai berbagai mineral-mineral kritis lainnya nih. Bahkan khusus di Northern Territory aja nih, sektor pertambangan dan manufakturnya itu nyumbang sekitar 1/4 ekonominya nih di tahun 2024 sampai 2025. Jadi pertanyaannya nih, kalau lokasinya strategis dan SDA-nya itu melimpah ruah, kok wilayah ini penduduknya dikit ya guys? Dan kenapa di wilayah ini nggak pernah muncul kota-kota raksasa kayak Sydney atau Melbourne? So kalau lo penasaran, jangan skip video ini, let's check this out. Nah sebelum kita lanjut nih guys, ada satu hal dulu nih yang perlu kita lurusin nih. Northern Australia itu bukan cuma Northern Territory ya. Definisi pemerintah Australia ini mencakup seluruh Northern Territory, ditambah bagian utara Queensland dan Western Australia. Jadi wilayahnya memang sangat luas nih. Secara total aja nih luasnya lebih dari separuh Australia. Tapi cuma dihuni sekitar 5% penduduknya. Karena sejarah tiap wilayah itu beda-beda ya guys. Jadi di video ini kita bakal banyak fokusnya ke Northern Territory sama kota Darwin. Karena daerah ini memang jadi salah satu contoh paling ekstrim betapa sulitnya bangun pusat populasi yang besar di Australia bagian utara. Dan untuk mengetahui kenapa itu semua, kita harus mundur lebih dari 200 tahun. Yaitu ketika Inggris mulai bangun koloni permanen di Australia di tahun 1788. Mereka itu nggak mulai dari utara guys, mereka mulai dari Sydney Cove, itu di bagian tenggara Australia. Dari sana koloni itu mulai berkembang. Jadi ketika tanah di sekitar Sydney Cove ini ternyata nggak ideal nih ya, kurang ideal lah buat pertanian, Inggris itu dia ngembangin daerah lain, yaitu Parramatta, itu di sebelah baratnya. Karena lahan di Parramatta ini lebih cocok buat bercocok tanam. Nah Parramatta ini kemudian berkembang jadi salah satu pusat pertanian awal yang bantu koloni Inggris. Artinya sejak akhir tahun 1700-an, penduduk, pemerintahan, pertanian, perdagangan, sampai infrastruktur itu udah terkonsentrasi di wilayah tenggara Australia. Dan begitu konsentrasi ekonomi ini terbentuk, ya ada efek bola salju. Makin banyak penduduk, ya makin masuk akal buat bangun jalan di tempat itu. Dan semakin bagus juga tentunya infrastrukturnya. Makin banyak lagi orang dan modal yang datang ke situ. Nah, beberapa dekade kemudian, kesenjangan ini ya makin melebar. Di tahun 1851, emas itu ditemukan di Victoria. Dan kemudian dari sana terjadilah yang dinamakan Australian Gold Rush. Populasi Victoria yang cuma sekitar 77.000 orang nih di tahun 1851, itu melonjak tajam jadi 538.000 orang di tahun 1861. Cuman satu dekade nih guys. Melbourne juga ikut meledak. Melbourne ini ibu kotanya Victoria ya. Nah, populasi Melbourne tuh naik dari 29.000 naik jadi 129.000 orang cuma dalam satu dekade tadi. Jadi bayangin efeknya, ratusan ribu orang datang, pedagang, bank, investor, pelabuhan, jalan dibangun. Industri baru terus bermunculan. Nah, Victoria akhirnya jadi tempat tinggal bagi hampir separuh populasi Australia pada saat itu. Jadi ketika bagian nih selatan Australia nih lagi ngalamin ledakan ekonomi dan penduduk, kondisi di utara ya justru berbanding terbalik. Tapi bukan berarti Inggris itu nggak pernah nyoba bangun wilayah utara ya. Inggris udah pernah nyoba berkali-kali bahkan, dan berkali-kali juga gagal. Percobaan pertama itu di tahun 1824. Ketika itu Inggris bangun Fort Dundas di Melville Island. Tujuannya bukan cuma bikin benteng. Inggris itu melihat Australia Utara itu lokasi yang strategis banget nih buat berdagang dengan Asia karena lebih dekat. Jangan lupa ya, Australia itu benua, ukurannya gede banget. Jadi kalau dia bisa nempel-nempel ke wilayah lain tuh untung banget. Cuman Fort Dundas ini yang dibangun Inggris, ya itu cuma bertahan sekitar 5 tahun sebelum akhirnya ditinggalin nih di tahun 1829. Gagal. Tapi Inggris nggak kapok ya. Inggris kan negara maju, negara kaya. Di tahun 1827 dia juga nyoba
bangun Fort Wellington, kali ini di Raffles Bay. Yang ini malah umurnya lebih pendek lagi, cuma 2 tahun. Di 1829 Fort Wellington bubar jalan. Setelah itu apakah Inggris stop? Enggak, mereka coba lagi. Di tahun 1838 mereka coba bangun Port Essington di Cobourg Peninsula. Inggris berharap tempat ini berkembang jadi pusat dagang strategis dengan wilayah Asia. Tapi lagi-lagi gatot. Kalau ini bukan benteng ya, ini pelabuhan. Nah, Port Essington ini akhirnya ditinggalin pada tahun 1849. Beberapa dekade kemudian, mereka nyoba lagi di Escape Cliff yang akhirnya juga kandas. Kenapa mereka gagal terus? Ya, penyebabnya sih beda-beda di tiap lokasi, tapi masalahnya mirip-mirip lah. Ada penyakit kayak malaria sama scurvy, kesulitan pasokan, ya logistik ya wajar, namanya juga jauh dari pusat peradaban mereka yang mereka bangun di selatan. Serta kekurangan air tawar, air bersih buat mereka minum. Wilayahnya juga sangat terisolasi, kondisi alamnya berat, belum lagi ditambah dengan konflik-konflik masyarakat lokal di sana. Ada dari suku Kiwi, Aborigin dan lain-lain. Belum lagi wilayah Australia itu terkenal dengan variasi faunanya yang sangat amat mematikan. Ada ular, ada Tasmania. Ya yang lucu paling lu ketemu kanguru, tapi itu pun mungkin juga bukan di padang gurun ya. Dan yang paling penting, perdagangan yang mereka harapkan terjadi nih dengan wilayah Asia, ya ternyata nggak berkembang. Jadi meskipun lokasinya strategis, belum tentu nilai ekonominya itu ya menarik gitu buat dibangun dan bikin orang mau tinggal di sana. Nah, situasinya mulai berubah itu di tahun 1869. Pemerintah Australia bagian selatan ngirim surveyor general George Joyder. Dia ini macam legend lah di sana. Dia ini bersama timnya jumlahnya 138 orang. Mereka itu punya misi mencari dan menentukan lokasi pemukiman yang baru. Si Joyder nih menyurvei hampir 270.000 hektar lahan guys. Dan akhirnya dia ketemu nih yang namanya kawasan Port Darwin. Kali ini persiapan mereka lebih matang dan mereka lebih beruntung nih. Mereka itu nemuin sumber air tawar permanen, lokasi pendaratan yang jauh lebih baik. Dan Joyder ini berhasil menyelesaikan survei kota utama cuman dalam waktu sekitar 5 minggu. Luar biasa nih orang. Nah, pemukiman ini waktu itu diberi nama Palmerston. Dan Palmerston inilah yang nantinya berubah nama menjadi Kota Darwin, yang merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Northern Territory. Tapi sebenarnya bukan cuma lokasi sama air tawar aja nih yang bikin Palmerston ini berhasil guys. Ada 2 kejadian yang ngubah nasib kota ini. Yang pertama itu di tahun 1871 itu emas ditemukan di Pine Creek. Nah ini dekat dengan Palmerston tadi. Tiba-tiba nih Australia Utara punya sesuatu yang bisa ditawarin buat orang-orang biar datang ke sana. Apa itu ya? Alasan ekonomi buat nambang di situ. Pekerja mulai datang, pencari emas nih berdatangan, berduyun-duyun datang. Pedagang ya ikut masuk. Investor yang ngelihat ini peluang emas. Kota Darwin sendiri mencatat bahwa pertumbuhan Palmerston nih kemudian dipercepat setelah penemuan emas tadi di Pine Creek. Tapi ada satu masalah nih, meskipun ada kegiatan ekonominya, udah mulai jalan nih ekonominya, wilayahnya tetap jauh banget dari pusatnya Australia yang ada di selatan. Beruntung, teknologi ditemukan nih 1 tahun kemudian. Di tahun 1872, proyek Overland Telegraph Line ini dari Adelaide sampai Darwin rampung. Dan ini benar-benar jadi game changernya Palmerston ini nih, Darwin, kota Darwin. Palmerston yang tadinya terisolasi nih sekarang terhubung dengan jaringan komunikasi internasional, bahkan bukan cuma lokal, internasional. Dari Palmerston atau Darwin ini kabel bawah laut terhubung sampai ke Asia, lalu masuk ke jaringan telegraf yang nyampe Eropa. Pesan dari Australia ke Eropa yang sebelumnya bisa makan waktu ya berminggu-minggu lah, atau bahkan berbulan-bulan zaman dulu, sekarang bisa dikirim dalam hitungan. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era Perang Dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix
Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benex Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benex Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benex Investor Group sekarang juga. Sekarang bisa dikirim dalam hitungan jam. Tapi dampaknya bukan cuma soal kirim pesan aja nih guys. Karena jalur telegraf itu juga bikin bawa pekerja, aktivitas pemerintah, dan buka akses buat menuju pedalaman-pedalaman di Australia. National Museum of Australia bahkan mencatat bahwa pembangunan jaringan ini bantu buat buka Australia bagian tengah. Dan gak lama kemudian, aktivitas pertambangan emas serta peternakan berkembang di Northern Territory Australia. Dan di tahun 1911, barulah Palmerston itu resmi ganti nama jadi Darwin. Dan di tahun 1959, statusnya diangkat. Darwin itu resmi dapat status sebagai kota, karena jumlah populasinya itu udah cukup buat mereka disebut kota. Tapi jangan salah, bukan berarti Darwin itu langsung ngejar Sydney atau Melbourne ya. Ingat, Darwin itu baru dibangun 1869. Itu berarti udah ada gap 81 tahun setelah Sydney dibangun dan lebih dari 3 dekade setelah Melbourne mulai berkembang. Nah, gap ini ya jelas berpengaruh besar buat perkembangan Darwin. Jadi ketika Darwin baru mulai tumbuh, Sydney sama Melbourne tuh udah punya populasi yang jauh lebih gede. Jaringan bisnis sudah ada, pelabuhan udah jadi, udah mateng, bahkan pemerintahan ada di situ, lembaga keuangan, perdagangan, sampai jalur migrasi internasional adanya di situ. Dan dalam ekonomi ada yang namanya efek aglomerasi. Orang cenderung pindah ke tempat yang udah jelas ada kerjaan di situ. Nggak mau lu namanya jauh-jauh ke tempat lain, mengadu nasib ke daerah yang nggak jelas apakah di situ banyak pekerjaan apa enggak. Makanya orang Indonesia juga yang dari kampung banyak yang ke Jakarta. Urbanisasi, mereka bukan ke kampung-kampung di daerah lain, di pulau lain. Mereka nyari ke Jakarta. Kenapa? Karena disitulah pusat ekonomi berjalan. Pekerjaan lebih mudah dicari kalau lu ke kota-kota besar. Infrastruktur juga lebih ekonomis kalau lu bangun di wilayah yang emang padat, karena pasti kepake. Jadi wilayah selatan ini udah punya head start gitu ya. Dan head start ini ya bikin posisi mereka itu kuat udah lebih dari 1 abad. Nah, sekarang kita masuk ke era Australia yang modern nih. Teknologi udah maju, pesawat udah ada, jalan udah ada. Australia Utara tapi kok ya tetap sepi. Kenapa begitu? Karena masalahnya ternyata ya bukan cuma soal usaha-usaha Inggris tadi yang beberapa kali gagal total. Di situ ada masalah yang paling utama, yang paling struktural, yang mustahil lah buat dihilangin ya. Masalah apa? Masalah alam. Australia bagian utara itu tetap punya panas tropis, musim hujan ekstrim, banjir, sampai siklon tropis. Jarak antar kotanya jauh luar biasa dan kepadatan penduduknya rendah. Pemerintah Australia sendiri mengakui nih kalau rendahnya kepadatan penduduk dan industri yang tersebar-sebar ini membuat wilayah utara ini sulit memperoleh economies of scale atau peningkatan perekonomian. Sehingga penyediaan infrastruktur sama pemerintah pusat otomatis jadi jauh lebih mahal. Ditambah lagi biaya hidupnya lebih tinggi, kekurangan perumahan, dan kesulitan buat menarik tenaga kerja yang terampil. Jadi problemnya ini udah kayak lingkaran setan. Penduduk sedikit bikin infrastrukturnya mahal. Infrastruktur mahal bikin bisnis sulit berkembang. Bisnis yang dikit bikin lapangan kerja juga jadi terbatas. Dan lapangan kerja yang terbatas bikin orang makin sulit buat pindah ke wilayah itu. Tapi pemerintah Australia juga tentunya ini pekerjaan mereka ya. Mereka nggak tinggal diem. Mereka bahkan mengatakan nih bahwa perkembangan Australia Utara ini sangat penting buat kemakmuran dan keamanan ekonomi Australia di masa depan. Makanya pemerintah Australia itu sampai bikin Northern Australia Action Plan 2024 sampai 2029. Action Plan ini sebenarnya punya 6 prioritas utama dan bukan cuma soal tambang. Ada pengembangan ekonomi wilayah utara, pembangunan infrastruktur, keamanan wilayah utara, peningkatan tenaga kerja, membangun komunitas masyarakat yang layak dan tangguh nih tahan medan tempur, serta perlindungan lingkungan dan warisan-warisan budayanya. Salah satu instrumennya itu adalah program Future Made in Australia. Pemerintah Australia itu udah nyiapin dana sekitar 287 triliun rupiah, termasuk energi bersih, mineral kritis, dan kegiatan hilirisasi. Dan Australia Utara nih punya posisi penting karena banyak sumber daya alamnya di sana dan proyek-proyek energi juga ada di wilayah itu. Wilayah utara ini juga penting nih secara militer. Di dalam Integrated Investment Program terbaru mereka di tahun 2026, pemerintah Australia itu udah nganggarin dana sekitar 164 sampai 202 triliun rupiah. Ini buat Northern Base selama 1 dekade ke depan.
nih, termasuk fasilitas di Darwin, Tyndall, Townsville, dan Learmonth. Masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita lihat peta, wilayah yang paling berdekatan nih dengan negara lain yaitu wilayah Australia bagian utara. Wilayah ini langsung menghadap muka Indonesia, Papua Nugini, dan kawasan-kawasan Indo-Pasifik. Jadi pemerintah Australia itu udah menilai wilayah utara ini bukan cuma halaman belakang mereka, tapi udah jadi pintu depan Australia buat ngelihat Asia. Nah, dari sini ceritanya jadi menarik juga nih buat kita di Indonesia ini. Kenapa? Karena kalau Australia berhasil nih bangun wilayah utaranya, Indonesia bisa ikut dapat peluang juga. Salah satunya nih dari industri kendaraan listrik. Kenapa? Kalau kita pakai data 2023, Australia waktu itu menghasilkan sekitar 40% litium dunia dan mereka itu menguasai sekitar 28% economic resource litium global. Sementara Indonesia di tahun yang sama itu menghasilkan sekitar 52% nikel tambang dunia. Jadi gampangnya nih, Australia itu kuatnya di litium, Indonesia kuatnya di nikel. Dan dalam rantai produksi baterai kendaraan listrik, dua mineral ini saling melengkapi guys. Makanya di tahun 2023, Menteri Industri dan Sains Australia saat itu, Ed Husic, itu sampai datang ke Jakarta. Buat apa? Buat nandatanganin mekanisme kerjasama kendaraan listrik yang mencakup baterai manufacturing, pemrosesan mineral kritis, pemetaan supply chain, riset bersama, sampai hubungan bisnis to bisnis B2B. Dan menariknya, Husic sendiri nih saat itu secara terang-terangan dia menjelaskan logikanya. Australia punya litium, Indonesia punya nikel. Kerjasama ini kemudian dilanjutin nih di dalam Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership Plan of Action 2025-2029. Jadi secara politik sama secara ekonomi ini fondasi kerjasamanya kita udah ada nih. Nah, mungkin kalian ada yang tanya-tanya nih, emangnya litium sama nikel tuh dipakai barengan? Ya tergantung sih lu mau bikin baterai apa. Kalau lu bikin baterai handphone itu cuma pakai litium ion, itu nggak perlu pakai nikel. Tapi kalau lu mau pakai buat baterai kendaraan, litium dan nikel, nah itu saling membutuhkan supaya baterai mobil dan motor lu itu jadi dan bisa jalan jauh. Nah, kembali ke Australia Utara nih, di sana itu ada Finnish Lithium Operation sekitar 88 km lah kalau lewat jalan darat dari Pelabuhan Darwin. Tambang ini udah beroperasi kembali nih di tahun 2026 dan ditargetin menghasilkan sekitar 205.000 ton konsentrat spodumene nih per tahun. Ini merupakan bahan baku utama buat ngasilin senyawa litium yang buat dipakai di dalam baterai. Bayangin kalau Australia Utara cuma nambang litium lalu ngiriminnya jadi komoditas mentah, pasti rugi, gak ada nilai tambah. Nah, ekonominya jelas terbatas. Tapi kalau wilayah utara nih berhasil bangun jalan, pelabuhan, listrik, processing facilities, dan industri pengolahan mineral, litium dan mineral kritis dari kawasan itu bisa jadi bagian dari rantai produksi yang terhubung langsung sama Asia. Dan Indonesia ini salah satu partner yang paling logis, bukan cuma karena dekat, tapi juga karena kita lagi bangun industri hilirisasi nikel, material baterai, dan juga kendaraan listrik. Kalau kedua ini bisa bergabung nih, bisa berhubungan lewat pelabuhan, pengolahan mineral dan investasi bersama, Indonesia itu punya peluang buat dapetin investasi baru di industri hilir. Investor dari kedua negara bisa bangun fasilitas refining, precursor material, cathode material, recycling baterai, sampai komponen kendaraan listrik. Indonesia juga dapat pabrik, lapangan kerja, transfer teknologi, sampai aktivitas manufaktur yang nilainya jauh lebih tinggi. Ya karena kita juga seharusnya udah nggak lagi cuma ngekspor bahan mentah. Nah, disinilah muncul satu pertanyaan geopolitik yang jauh lebih besar nih. Kalau Australia sama Indonesia nih bisa bangun rantai pasok baterainya sendiri, nah apakah ini bisa jadi alternatif buat pasar global daripada mereka milih Cina? Peluangnya ada nih guys, karena saat ini nih rantai produksi baterai dunia ini sangat amat terkonsentrasi. IEA ini mencatat Cina itu masuk hampir 85% kathode aktif material dunia dan lebih dari 90% anode aktif material. Artinya banyak negara nih emang punya kepentingan buat melakukan diversifikasi supply chain supaya global bumi ini, dunia ini nggak bergantung banget sama satu supplier, Cina. Nah, ini sebenarnya kesempatan yang besar banget nih buat Indonesia sama Australia, tapi juga sekaligus ya lebih sulit. Indonesia sama Australia ini harus naik nih dari sekedar negara penghasil mineral jadi negara yang menguasai lebih banyak bagian dari rantai nilai, refining, precursor, cathode, baterai sel, teknologi, riset, sampai recycling. Dan ada satu tantangan lagi nih, Australia sama Indonesia ini bukan cuma bisa jadi partner. Di beberapa tahap hilirisasi nih, kita bisa juga jadi kompetitor. Karena mau nggak mau Australia ya pasti pengen litiumnya diproses di Australia. Indonesia juga pengen semakin banyak industri baterai bangunnya di Indonesia. Jadi pertanyaannya nih, bisa nggak Australia dan Indonesia ini kerjasama? Tapi kalau rantai industri baterai ini baru benar-benar kebentuk nih, siapa sih yang bakal dapat nilai tambah yang paling besar? Negara kita atau Australia nih? Atau jangan-jangan perusahaan dari negara
negara lain yang lagi-lagi paling menikmati margin paling besar. Nah, kalau menurut kalian guys, kalau memang Australia ini berhasil nih bikin wilayah utaranya berkembang dan jadi makin terhubung tentunya dengan Indonesia, menurut kalian Indonesia bakal ikut kecipratan untung yang gede nggak nih? Atau justru Australia yang lebih banyak nikmatin hasilnya? Dan kalau kerjasama Australia sama Indonesia ini makin serius nih di sektor mineral, baterai, dan kendaraan listrik, menurut kalian sektor atau emiten Indonesia mana nih yang paling berpeluang jadi pemenangnya? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar, like dan share video ini sebanyak-banyaknya, subscribe jika kalian belum subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.